Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Lahai, saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, program studi S1 PPKN. Puji syukur kita aturkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesempatan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Loni Lukum SPD MSc, yaitu dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural, mulai dari pengertian yang paling mendasar hingga pembahasan yang lebih mendalam. Jadi pendidikan multikultural merupakan salah satu konsep pendidikan yang sangat penting untuk dipahami, terutama bagi kita bangsa Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman ini meliputi suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, serta berbagai latar belakang sosial lainnya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural hadir sebagai upaya untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Pengertian pendidikan multikultural, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu yang disebut atau apa itu yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Secara etimologis, kata multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yaitu yang berarti budaya. Dengan demikian, multikultural dapat diartikan sebagai keberagaman budaya yang terdapat dalam satu lingkup masyarakat. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengembangkan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar mampu hidup bersama secara harmonis, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan tidak hanya mengajar tentang keberagaman teman-teman, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara menyikapi keberagaman tersebut secara bijaksana. Melalui pendidikan multikultural, seseorang didorong untuk memiliki sikap toleransi serta menghormati hak-hak orang lain dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan multikultural lahir karena adanya kenyataan bahwa masyarakat di berbagai negara memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Di sisi lain, keberagaman ini sering menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Banyak konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh sikap diskriminatif, prasangka, stereotip, serta rendahnya penghargaan terhadap kelompok-kelompok lain. Perbedaan ini yang seharusnya menjadi kekayaan justru menjadi sumber pertentangan atau sumber perpecahan. Indonesia merupakan contoh negara yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan tradisi yang berbeda-beda. Kondisi ini membutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu menanamkan kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian daripada kehidupan bangsa yang harus dijaga, dihormati, dan juga dikagumi. Atas dasar itulah, pendidikan multikultural menjadi penting untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia pendidikan.
Tujuan pendidikan multikultural yaitu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Yang ketiga, mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok lain ataupun kelompok tertentu. Yang keempat itu menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Yang kelima itu membentuk warga negara yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Yang keenam itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui tujuan-tujuan tersebut. Pendidikan multikultural diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan lebih menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural dibangun atas beberapa nilai dasar yang sangat penting. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai toleransi. Toleransi merupakan sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi ini bukan berarti menyetujui semua hal, tetapi menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda. Kedua, kita akan membahas tentang nilai kesetaraan. Kesetaraan berarti setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Ketiga, nilai keadilan. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya perlakuan yang berbeda karena latar belakang tertentu. Kita akan membahas tentang nilai selanjutnya, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan harus dihormati. Selanjutnya, nilai demokrasi. Demokrasi mengajarkan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat serta partisipasi setiap individu dalam kehidupan bersama. Pendidikan multikultural ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu menghargai keberagaman sebagai kenyataan sosial. Bentuk diskriminasi kenyataan sosial. Yang kedua, menolak segala bentuk diskriminasi. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebersamaan hak. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati. Kelima, menanamkan kesadaran hidup bersama dalam perbedaan. Yang keenam itu mendorong terwujudnya keadilan sosial. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Pendidikan multikultural dalam perspektif Pancasila di Indonesia. Pendidikan multikultural memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengajarkan tentang penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Sila keempat menanamkan nilai musyawarah dan demokrasi. Sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan multikultural dapat diterapkan melalui berbagai cara. Guru harus memperlakukan seluruh peserta didik secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Itu adalah bagian daripada pendidikan multikultural. Materi pembelajaran harus memberikan ruang bagi berbagai budaya dan pengalaman yang berbeda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Selain itu, kegiatan sekolah juga harus mampu memperkuat hubungan antar peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
Dengan cara tersebut, sekolah dapat menjadi laboratorium sosial yang mengajarkan kehidupan dalam keberagaman. Tantangan pendidikan multikultural yaitu meskipun pendidikan multikultural sangat penting, pendidikan multikultural masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, masih adanya sikap intoleransi dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya prasangka dan teori stereotip terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu konflik sosial. Keempat, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah. Kelima, berkembangnya sikap fatisme yang berlebihan sehingga sulit untuk menerima perbedaan-perbedaan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan juga keluarga. Kajian mendalam tentang pendidikan multikultural mungkin di sini saya tidak terlalu mendalam karena saya bukan ahlinya. Jadi apabila kita kaji secara mendalam, pendidikan multikultural bukan hanya bertujuan mengajarkan toleransi, tetapi pendidikan multikultural sesungguhnya merupakan upaya pembangunan kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul akibat perbedaan identitas. Pendidikan multikultural mengajarkan bahwa tidak ada budaya yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan budaya lainnya. Setiap budaya memiliki nilai dan keunikan yang patut dihargai. Dalam kajian yang lebih luas, pendidikan multikultural juga berkaitan dengan upaya menciptakan masyarakat yang inklusif. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi seluruh kelompok untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Pendidikan multikultural juga berusaha mengubah cara pandang sempit menjadi cara pandang yang lebih terbuka. Seorang tidak hanya melihat dari dunia dari sudut pandangnya sendiri, tetapi mampu juga memahami sudut pandang orang lain. Oleh karena itu, pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana transformasi informasi sosial. Melalui pendidikan multikultural, masyarakat diharapkan mampu membangun kehidupan yang lebih adil, damai, bermartabat, dan juga religius. Relevansi pendidikan multikultural di Indonesia dibagi menjadi pendidikan multikultural di Indonesia. Bagi Indonesia adalah pendidikan multikultural memiliki arti yang sangat penting. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga. Namun tanpa pemahaman yang baik, keberagaman juga dapat menjadi sumber konflik. Pendidikan multikultural membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural, yaitu membangun persatuan tanpa menghilangkan keberagaman. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, dan bahasa dari berbagai latar belakang sosial lainnya. Pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap toleransi, kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pendidikan multikultural menjadi salah satu kunci untuk menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus dikembangkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, organisasi maupun masyarakat agar tercipta generasi yang mampu berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Demikian, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bolo maaf anu otak talawal yo.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.